bersama kita di kelas tadi, saya mengikuti proses pembelajaran itu melaksanakan kelas dari kegiatan awal sampai kegiatan itu. Saya tertarik terutama di kegiatan intinya tadi itu ada pembelajaran diferensiasi ya. Iya, betul. Dari hasil refleksi itu kira-kira kompetensi apa yang sudah tercapai ke anak tadi? Iya, jadi tadi memang area pengembangan saya di pembelajaran diferensiasi. Jadi saya amati proses yang sudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran itu, tingkat partisipasi siswa itu keaktifannya sudah luar biasa. Iya, tadi saya lihat hampir semua siswa itu terlibat. Iya, karena memang pembelajarannya sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Mereka mengambil perannya masing-masing. Jadi pada ada yang nonton HP tadi saya lihat, ada yang gambar. Betul sekali. Ada juga yang turun lapangan tadi Pak. Iya. Saya lihat ada yang keluar kelas tadi. Iya, ada yang melakukan wawancara. Jadi saya juga senang Pak karena mereka bisa terlibat aktif lah. Jadi mereka merasa enjoy. Dan mereka senang ya belajar tadi ya. Iya. Sekali. Terus oke lah itu yang sudah diamati. Kira-kira sekalipun itu sudah bagus Bu, tentu ada hal-hal yang menurut Ibu yang harus diperbaiki supaya lebih sempurna lagi. Kira-kira Iya, apa? betul. Nah jadi sekalipun saya sudah berusaha dengan maksimal, manusia ya. Ada hal yang saya ada juga kendala. Yang pertama memang berkaitan dengan waktu. Padahal sebenarnya waktu itu sudah cukup lama juga ya. JP itu tapi karena memang mereka senang dengan proses pembelajarannya, jadi masih dirasakan kurang untuk waktu itu. Dan pengelolaan waktu ini memang perlu dan memang kalau kita siswa itu terlibat waktu nggak terasa. Saya bukan tidak cukup waktu, cuman enak saja kita belajarnya itu gitu ya. Jadi manajemen waktunya ya. Waktunya dan ada ya tidak bisa dipungkiri juga lah masih ada 1-2 siswa yang bukan tidak aktif ya, tidak maksimal dalam mengambil perannya. Nah, menurut penilaian Ibu nih, kira-kira kompetensi yang mereka capai itu sudah pada level berapa mereka? Iya, kalau saya menilai karena berkaitan dengan tingkat partisipasinya, tingkat keaktifannya, dan penguasaan mereka terhadap materi yang saya sampaikan, nah itu sudah sampai dengan level 85. Oh, level 85, tinggal 15 ya untuk 100 ya. Kira-kira bisa nggak itu ditingkatkan? Nah, insya Allah saya akan usahakan. Oh iya, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Iya, yang minimal 95 lah. Iya, 95 kalau bisa 100. Bisa 100 ya. Ini sih 100. Iya, keinginan guru itu kan seperti itu. Iya, betul. Jadi saya akan berusaha memberikan lagi sebuah pertanyaan pemantik yang akan memantik mereka sehingga mereka tuh benar-benar bisa mengambil perannya masing-masing, bisa eksplor gagasannya, kemampuannya dan ide-ide kreatifnya. Karena saya yakin Pak, mereka itu memiliki ide-ide yang luar biasa. Tinggal bagaimana sekarang kita mengelola kelasnya, manajemen waktunya kita perhatikan, dan juga memberikan sesuatu yang bisa menantang sehingga mereka bisa eksplor kemampuannya. Jadi kalau saya menangkap itu intinya di pengelolaan kelas, pengelolaan waktu dan pertanyaan pemantik ya yang harus dipertajam lagi Bu ya. Oke, kapan ini Ibu bisa lakukan apa pada pertemuan selanjutnya di kelas yang berbeda itu bisa lakukan atau tunggu kelas yang lama atau gimana untuk tindak lanjutnya? Oke ya, karena ini adalah pengalaman pertama juga Pak ya. Nah untuk model pembelajaran ini karena tidak semua materi itu saya gunakan untuk pembelajaran diferensiasi. Jadi saya ngajar ini Pak hampir setiap hari 36 jam. Oh 36 jam. Jadi luar biasa, berarti setiap hari itu sedikit sekali istirahatnya. Full ya. Jadi memang ada kelas yang beberapa kelas itu insya Allah saya akan melakukan semua pembelajaran ini. Jadi hal yang kurang tadi itu jadikan pembelajaran saya untuk memperbaiki lagi dan saya yakin insya Allah bisa mencapai level yang ingin saya capai. Luar biasa, Ibu yang padatnya waktu masih bisa mengatur strategi sesuai dengan layanan pada siswa ya. Oke Ibu, sukses selalu, kita tunggu rencana kita lanjutnya dan jangan lupa Ibu ini diimbaskan ke guru-guru lain ya, supaya kita semua ini sama-sama memiliki strategi pembelajaran yang terbaik dan insya Allah ilmu kita tidak akan berkurang kalau kita berbagi ya. Oke, mungkin terima kasih Bu. Berharap juga nanti Bapak bisa masuk kembali di kelas saya. Iya, insya Allah nanti saya akan masuk lagi di kelas Ibu.
tidak hanya sekedar untuk observasi, tapi saya ingin mengambil contoh supaya bisa saya imbaskan kepada teman-teman guru yang lain loh Bu. Oh iya, terima kasih Pak, terima kasih Iya. atas dukungannya. Ya, makasih Bu atas Iya. waktunya. Tadi sebelum observasi, sekarang setelah observasi, mungkin Ibu bisa istirahat Iya. dan untuk persiapan masuk di kelas yang lainnya. Oke. Iya Pak. Terima kasih, sampai Saya ketemu. sudah tunggu lagi. Oh iya. Lain. Sampai ketemu, sehat selalu Bu ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Semi? Alhamdulillah. Masih semangat? Mudah-mudahan tetap semangat untuk menjadi sudah siap. Ya, untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, maka baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak. Baik, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Kunci juga. Sudah ada yang pamit dulu? Pamit dulu? Jadi bagaimanapun sebagai makhluk sosial, sebagai bentuk kebudayaan kita, ketika misalnya ada teman sakit, sempatkan waktu yang sejenak ya. Kalau kalian yang sakit. Baik, terima kasih. Anis. Saya lanjut untuk pertemuan kita pada siang hari ini masih kita lanjutkan pada proses pembelajaran berkaitan dengan konsep psikologi. Nah, tetapi tujuan yang ingin dicapai pembelajaran pada siang ini yaitu ada dua. Bagaimana siswa itu bisa mengidentifikasi tentang fungsi dan peran psikologi. Yang kedua, diharapkan siswa ini bisa mendeskripsikan peran sosiologi dalam mengatasi berbagai gejala sosial yang muncul di masyarakat. Bentuk penilaian yang kita lakukan pada siang hari ini tentunya ada tiga bentuk. Penilaian pengetahuannya, penilaian keterampilannya, dan penilaian progresnya. Nah, jadi tiga hal. Namun sebelumnya, sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, saya ingin melakukan refleksi terhadap apa yang kalian pelajari pada kemarin. Bagaimana perasaan kalian dalam proses pembelajaran yang kemarin. Nah, terus yang kedua berkaitan apa yang sudah kalian pelajari, yang kalian baca, yang kalian pahami terhadap materi sebelumnya. Silakan. Silakan berikan pendapatnya, refleksi silakan. Refleksi yang kemarin kita observasi begitu. Iya. Menurut saya yang harus kita lakukan itu menggunakan dan kelola sih, karena ada beberapa kali, terus ngetek video juga harus berulang-ulang kali. Tapi senang juga tuh dapat berbaur dengan masyarakat dan tahu juga manfaat kita observasi dan penelitian ini, sehingga kita juga tahu apa penyebab saka ini menutup dan apa saja sih yang membuat masyarakat ini rusak. Oke, baik. Yang sudah baca, yang sudah pahami tentang sifat psikologi. Sifat psikologi. Coba silakan. Sifat psikologi. Ada 4 bagian tuh, masih ingat? Silakan. Sifat psikologi itu ada 4, yang pertama empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, yang terakhir itu nometik. Yang pertama empiris. Empiris adalah ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi atau pengamatan dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat kumulatif melainkan objektif. Yang kedua itu teoritis, yaitu ilmu yang berasal dari abstraksi hasil pengamatan dan di lapangan, pengamatan yang dilakukan di lapangan. Yang ketiga itu adalah kumulatif yang disusun atas dasar-dasar teori yang sudah berlalu dan memperbaiki atau memperluas sehingga memperkuat teori sebelumnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah noetik, yaitu di mana ini tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, tetapi bersifat netral dan menjelaskan masalah. Oke, baik, terima kasih, luar biasa. Ya, benar ya. Sifat psikologi itu ada 4. Yang pertama adalah empiris, ilmu pengetahuan yang didasarkan pada hasil observasi dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, teoritis, ilmu pengetahuan berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil observasi karena hasil abstraksi itu akan menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga, kumulatif,
Teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, dalam arti memperjelas, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Dan yang keempat, bersifat non-teknis. Sosiologi tidak mempersoalkan baik buruknya sebuah kata, tetapi menjelaskan kenapa kata itu terjadi. Ya, itu yang kita pahami tentang, yang kalian pahami tentang kita sosiologi. Nah, baik, untuk hari ini kita lebih memang pada materi tentang fungsi dan peran sosiologi. Seperti yang kita pahami bersama, pada dasarnya fungsi sosiologi dan peran sosiologi itu adalah dua hal yang tidak dipisahkan. Karena ketika kita menjalankan fungsinya, nah disitulah kita bisa mengambil peran sosiologi itu sendiri. Nah, kalian untuk memahami lebih jelas bagaimana peran dan fungsi sosiologi ini bisa kita amati dalam video yang sudah saya kirim videonya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ini, saya berharap kalian berdiri sekali. Iya. Oke, semuanya? Oke, karena ini sudah jamnya jam siang, tentunya kita harus rehat otak dulu. Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati pegang kaki, kau suka hati pegang pipi, kalau kau suka hati pegang tangan. Oke, luar biasa. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang saya akan bagi kelompok dalam 5 kelompok. Silakan kalian bergabung berdasarkan kelompoknya masing-masing, kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok berdasarkan gaya belajar kinestetik. Nah, itu pertama. Yang kedua, amati videonya, perhatikan videonya. Yang dilakukan adalah mengidentifikasi fungsi dan peran sosiologi. Dan yang kedua, bagaimana peran sosiologi itu dalam mengatasi permasalahan sosial. Jadi permasalahan sosial itu silakan diamati, silakan diperhatikan. Untuk yang kelasnya visual sama auditori, silakan amati videonya. Sementara yang kelasnya kinestetik, silakan melakukan pengamatan lapangan. Nah, silakan sekarang duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Siapa? Bu Resmini. Ya, kita mau wawancara Bu Guru nih mengenai lingkungan yang kumuh tentang masalah sosial. Nah, pendapat Ibu nih bagaimana sih mengenai masalah sosial, contohnya lingkungan kumuh? Oke, lingkungan sosial seperti lingkungan yang kumuh itu buat Ibu itu hal yang tidak baik ya, pastinya tidak baik. Dan itu harus dihindari gitu. Ya, kita sebagai manusia hidup bersosialisasi dengan sesama manusia ataupun dengan berinteraksi juga dengan lingkungan, kita harusnya menjaga lingkungan itu dengan baik. Dan itu harus dimulai dari diri sendiri gitu kan. Dimulai dari diri sendiri, terutama dalam kehidupan keluarga dulu. Di situ peranan orang tua bagaimana memainkan peran sebagai kepala rumah tangga, kemudian ibunya juga memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk menjaga lingkungannya supaya tetap bersih, sehat. Baru kemudian antar tetangga, kemudian lingkungan RT, kemudian dan lebih ke atas lagi, lebih meluas lagi. Itu peranan dari keluarga. Kemudian peranan dari ketua RT gitu, ketua RW. Di situ juga kan sebagai masyarakat sosial harusnya RT, rukun tetangga, RW itu atau keluarga punya program. Misalnya ada program rutin setiap minggu, bisa membersihkan lingkungan sama-sama setiap akhir pekan, setiap hari Ahad misalnya, Ahad pagi.
diprogramkanlah kegiatan itu supaya lingkungan tetap terjaga. Di samping itu kalau kita lihat di lingkungan masyarakat kita saat ini kan ada juga mobil-mobil pengangkut sampah, itu juga sangat bermanfaat, berdampak positif ya enggak. Bayangkan ketika sampah-sampah itu numpuk di halaman rumah tanpa memang disimpan pada tempatnya, itu kan mengganggu juga gitu ya. Jadi memang ada di situ kan peran pemerintah untuk membantu mengakomodir, mengumpulkan sampah-sampah ini dan membuangnya pada tempat yang memang seharusnya representatif untuk tempat pembuangan sampah gitu. Itu sih kalau dari Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, menurut Ibu adanya lingkungan yang kumuh ini penyebabnya apa saja? Penyebabnya bisa dari beberapa faktor. Yang pertama itu tadi pembiasaan dari keluarga ya. Kalau misalnya dari keluarga punya kebiasaan hidup bersih gitu ya, jadi itu pasti akan meminimalisir terjadinya lingkungan yang kotor. Karena kan bersih itu berawal dari diri sendiri, berawal dari keluarga, kemudian dari baru ke masyarakatnya. Kemudian apalagi termasuk support dari pemerintah tadi ya, untuk pengadaan bak-bak sampah ataupun mobil-mobil pengangkut sampah gitu. Dan kemudian kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya itu perlu ditingkatkan gitu. Kesadaran itu kan juga terkait dengan pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan yang lebih tentang dampak daripada lingkungan yang kotor, harusnya kita punya kesadaran yang lebih juga untuk itu, untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih gitu. Artinya pengetahuan kita sebagai manusia tentang kebersihan, tentang dampak negatif adanya lingkungan yang kotor itu berpengaruh gitu. Oke. Sebagai seorang pendidik, apa aja sih langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan untuk menangani masalah sosial lingkungan kumuh ini? Oke. Karena Ibu juga kan guru sosiologi ya, yang tentunya juga masalah lingkungan kotor ini termasuk masalah sosial juga. Jadi sebagai pendidik di dalam kelas tentunya memberikan nasihat lah gitu, kemudian atau role model atau contoh keteladanan gitu, bahwa Ibu kalau di kelas kalau ada Ibu sisa makan atau apa nggak buang sembarangan, kalau buang di tempat sampah atau di tas mungkin kalau dibawa pulang kalau nggak ada bak sampah. Tapi kalau di SMA 1 ini kan rata-rata setiap kelas punya bak sampah tetap buang. Artinya meskipun tanpa berbicara, anak-anak bisa melihat untuk melihat gitu, oh iya ibu buang sampah di tempatnya. Meskipun tidak disampaikan atau secara langsung, tapi dengan keteladanan itu kalian sebagai siswa akan melihat gitu kan. Kemudian kalau di kelas juga Ibu lihat anak-anak yang buang sampah sembarangan cepat dibersihkan, pas yang kotor dipungut dulu sampah-sampahnya, kemudian dibuang di tempat sampah. Itu sih lebih kepada nasihat, keteladanan gitu. Ya. Sebagai seorang pendidik, apa aja sih langkah-langkah yang Ibu Guru lakukan untuk mengatasi anak-anak yang susah mendapatkan pendidikan yang tinggal di lingkungan kumuh? Kalau dari kacamata Ibu, lingkungan yang kumuh atau kotor itu adalah representasi daripada tingkat perekonomian masyarakat yang ada di situ, ya enggak. Biasanya masyarakat atau keluarga-keluarga yang tinggal di lingkungan kumuh adalah masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang menengah ke bawah. Gitu. Ketika tingkat perekonomian rendah atau menengah ke bawah, itu juga berdampak pada tingkat pendidikan. Jadi memang masyarakat yang kurang mampu dalam hal ekonomi, kemampuan untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat pendidikan yang tinggi pun itu semakin rendah juga gitu, karena perekonomian. Masyarakat banyak mereka lebih memikirkan untuk bagaimana tercukupi kebutuhan primer aja gitu kan, kebutuhan sandangnya, makanan, makan minumnya dulu. Sebagai orang sosiologi, guru sosiologi, dan kita lah sebagai manusia sosial, kita perlu untuk memberikan motivasi atau pemberdayaan lah gitu kepada masyarakat sekitar, bahwa pendidikan itu sangat penting, atau bisa juga dengan cara pemberdayaan ekonomi mikro gitu di lingkungan sekitar. Pemberdayaan keluarga itu bagaimana berusaha memiliki usaha rumah tangga gitu yang bisa menghasilkan pendapatan. Misalnya yang awalnya ibu rumah tangga tidak punya pekerjaan, kemudian diperdayakan untuk membuat kue-kue atau keterampilan handicraft apa yang menghasilkan sehingga bisa bernilai jual dan bisa mempengaruhi tingkat perekonomian keluarga, sehingga tingkat pendapatan juga semakin tinggi dan potensi untuk menyekolahkan anak ke tingkat pendidikan yang baik pun semakin besar gitu. Nah, peranan sebagai guru di situ juga peranan yang sangat besar juga adalah pemerintah gitu. Di samping memang kita sebagai manusia, sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai masyarakat sosial juga berperan penting untuk saling membantu gitu. Ya, kalau kita punya kelebihan secara finansial, ya kita bolehlah berbagi gitu ya, gitu, berbagi dengan sesama. Apalagi kalau dalam agama kita bersedekah itu kan sangat pahalanya itu mengalir terus gitu ya. Seperti itu sih pandangan Ibu. Kira-kira apa aja langkah yang bisa Ibu lakukan agar anak-anak yang tinggal di lingkungan kumuh tersebut bisa mendapatkan pendidikan yang layak kayak anak-anak pada umumnya?
pada bidang pendidikan, ada 4 program yang kami usulkan. Pertama adalah menjalankan program sumber Sustainable Development Goal. Terdapat 4 pilar, yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola. Saudara sih, kesadaran tinggi dari masyarakat untuk program pemerintah dengan menerapkan program rumah rusun. Ada 2 jenis rumah rusun, yaitu rumah susun sewa, rusunawa, dan rumah susun milik rusunawa yang menyediakan fasilitas PKGM, pusat kegiatan belajar masyarakat. Butuh bantuan pemerintah untuk menerapkan. Ya, baik Bu, terima kasih Bu sudah bersama kita di kelas tadi. Saya mengikuti proses pembelajaran untuk melaksanakan kelas dari kegiatan awal sampai kegiatan itu. Saya tertarik Bu, terutama di kegiatan intinya tadi itu ada pembelajaran diferensiasi ya. Iya, betul. Oke. Dari hasil refleksi itu kira-kira kompetensi apa yang sudah tercapai ke atas? Iya. Jadi tadi memang area pengembangan saya di pembelajaran diferensiasi. Jadi saya amati proses yang sudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran itu, tingkat partisipasi siswa itu keaktifannya sudah luar biasa Pak. Iya, ya, tadi saya lihat hampir semua siswa itu terlibat. Iya, karena memang pembelajarannya sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Mereka mengambil perannya masing-masing. Jadi pada ada yang nonton HP tadi saya lihat, ada Iya. yang gambar. Betul sekali. Ada juga yang turun lapangan tadi Pak. Iya, iya. Saya lihat ada yang keluar kelas tadi. Iya, ada yang melakukan wawancara. Betul, betul. Jadi saya juga senang Pak karena mereka bisa terlibat aktif lah. Jadi mereka merasa enjoy. Dan mereka saja. senang ya belajar Dan tadi ya. senang Iya. sekali. Terus oke lah itu yang sudah diamati. Kira-kira sekalipun itu sudah bagus Bu, tentu ada hal-hal yang menurut Ibu yang harus diperbaiki supaya lebih sempurna lagi. Kira-kira Iya, apa? betul. Nah, jadi sekalipun saya sudah berusaha dengan maksimal. Betul. Manusia tentunya ya. Manusia Iya. ya. Ada hal yang saya ada juga kendala. Yang pertama memang berkaitan dengan waktu. Waktu ya. Padahal sebenarnya waktu itu sudah cukup lama juga ya. JP itu tapi karena memang mereka senang dengan proses pembelajarannya, jadi masih dirasakan kurang Iya. untuk waktu itu. Dan pengelolaan waktu ini memang perlu Dan memang kalau kita diperhatikan. apa namanya siswa itu terlibat, waktu nggak terasa. Iya. Saya bukan tidak cukup waktu, cuman enak saja kita belajarnya itu mungkin Bu ya. Jadi manajemen waktunya ya. Waktunya dan ada ya tidak bisa dipungkiri juga lah masih ada 1-2 siswa yang bukan tidak aktif ya, tidak maksimal dalam mengambil perannya. Oh iya. Iya. Nah, menurut penilaian Ibu nih, kira-kira kompetensi yang mereka capai itu sudah pada level berapa mereka? Iya, kalau saya menilai karena berkaitan dengan tingkat partisipasinya, tingkat keaktifannya, dan penguasaan mereka terhadap materi yang saya sampaikan, nah itu sudah sampai dengan level 85. Oh, level 85, Iya. tinggal 15 ya untuk Iya, 100 Bu betul. ya. Kira-kira bisa nggak itu ditingkatkan? Nah, ke insya depan? Allah saya akan usahakan. Oh iya, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Iya, yang saya Minimal lakukan- 95 lah. Iya, 95 kalau bisa 100. Pak. Bisa 100 ya. Ini sih 100. Iya, Nah. keinginan guru itu kan seperti itu. Iya, Bu. betul. Jadi saya akan berusaha memberikan lagi sebuah pertanyaan pemantik yang akan memantik mereka sehingga mereka tuh benar-benar bisa mengambil perannya masing-masing, Iya, iya. bisa eksplor gagasannya, kemampuannya dan ide-ide kreatifnya. Karena saya yakin Pak mereka itu memiliki ide-ide yang luar biasa. Tinggal bagaimana sekarang kita mengelola kelasnya, manajemen waktunya kita perhatikan dan juga memberikan sesuatu yang bisa menantang sehingga mereka bisa eksplor kemampuannya. Jadi kalau saya bisa tangkap itu intinya di pengelolaan kelas, ada pengelolaan Iya. waktu dan pertanyaan pemantik ya yang Iya. harus dipertajam lagi Bu ya. Betul, Iya. betul. Oke, kapan ini Ibu bisa lakukan apa pada pertemuan selanjutnya di kelas yang berbeda itu bisa Iya. lakukan atau tunggu kelas yang lama atau gimana Bu? Tidak. Untuk tindak lanjutnya? Oke ya, karena ini adalah pengalaman pertama juga Pak ya. Iya. Nah untuk mode pembelajaran ini karena tidak semua materi itu saya tentukan mode pembelajaran
sampai 36 jam. Oh, 36 jam. Jadi Luar biasa. Berarti setiap hari Ibu sedikit sekali setiap hari istirahatnya. full ya. Iya. Jadi memang ada kelas yang beberapa kelas itu insya Allah saya akan terapkan semua pembelajaran ini. Jadi hal yang kurang tadi itu jadikan pembelajaran saya untuk memperbaiki lagi, dan saya yakin insya Allah bisa mencapai level yang ingin saya capai. Luar biasa. Ibu yang padatnya waktu masih bisa mengatur strategi sesuai dengan layanan pada siswa ya. Oke Ibu, sukses selalu, kita tunggu rencana kita lanjutnya, dan jangan lupa Ibu Iya. ini diimbaskan ke guru-guru lain yang Insya ada Allah, di insya sini Allah. ya, Iya. supaya kita semua ini sama-sama memiliki strategi pembelajaran yang terbaik, dan insya Allah ilmu kita tidak akan berkurang kalau Iya. kita berbagi ya. Oke, Iya. mungkin terima kasih Bu. Iya, berharap juga Ya. nanti Bapak bisa masuk kembali di kelas saya. Pak, Iya, ya. insya Allah nanti saya akan masuk lagi di kelas Ibu. Tidak hanya sekedar untuk observasi, tapi saya ingin mengambil contoh supaya bisa saya imbaskan kepada teman-teman guru yang lain loh Bu. Oh iya, terima kasih Pak, terima kasih Iya. atas support dan dukungannya. Ya, makasih Bu atas Iya. waktunya. Tadi sebelum observasi, sekarang setelah observasi, mungkin Ibu bisa istirahat Iya. dan untuk persiapan masuk di kelas yang lainnya. Oke. Iya Pak. Terima kasih, sampai Saya ketemu. sudah ditunggu lagi di Oh, kelas iya. yang lain. Sampai ketemu, sehat selalu Bu ya. Iya. Ya, assalamualaikum.